susunan acara kita. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, terus yang ketiga sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Cempaka, yang keempat acara inti, dan yang kelima penutup. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk membuka acara ini bila kita semua lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon untuk semuanya Bapak Ibu untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia. Yaitu sambutan dan pengalaman dari Kepala SMA Negeri 1 Cempaka. Untuk Ibu Mediana SPDMPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Wakil Kepala SMA Negeri 1 Cempaka, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah memenuhi undangan kita di acara kedua diseminasi CGP, yang insya Allah nanti akan mendapatkan ilmu, akan mendapatkan pencerahan bagaimana tentang budaya positif yang ada di sekolah, serta yang kami banggakan 3 orang CGP angkatan 9 yang insya Allah nanti akan disusul oleh CGP angkatan 10 dan 11. Amin. Hingga kita nanti menjadi sekolah yang bergerak dengan banyaknya guru penggerak yang ada di dalamnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang kita nikmati, berkah yang kita rasakan, itu patut kita syukuri. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kerabat, dan semoga kita menjadi pengikut yang mendapatkan syafaat di yaumul hisab nantinya. Ini acara kedua Bapak Ibu, sebenarnya agak diburu-buru karena memang durasinya itu nanti dari CGP itu minimal 60 menit ya, 1 jam lebih kurang. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pembagian kelompok, kenapa kita selesaikan semua dalam 1 hari, kepalangan kita memulangkan siswa-siswi kita. Jadi kita selesaikan 3 CGP ini diseminasinya dalam 1 hari. Sebenarnya kalau kita mau mengambil waktu 1 hari untuk 1 orang, atau kemudian yang berikutnya 1 hari lagi, itu tidak efektif, karena akan ada minimal 10 orang guru yang tidak mengajar di kelas. Makanya kita ambil sudah, sekalian kita rapat, sekalian kita bagi guru-gurunya untuk menjadi peserta diseminasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa guru-guru yang berada dalam imbas CGP masing-masing ini tidak dipilih berdasarkan apapun, ini murni diundi ya, Bu Triani, Pak Sandi, bagus, ini memang murni diundi. Dan mohon untuk kita sama-sama menunjukkan dukungan kita kepada CGP, dan insya Allah nanti ketika pada gilirannya Bapak Ibu juga mengikuti PGP angkatan 10 dan 11, insya Allah kami juga, saya selaku kepala sekolah pasti akan mendukung Bapak Ibu, dan juga rekan-rekan di sekolah juga akan mendukung seluruh proses kegiatan PGP yang insya Allah nanti akan Bapak Ibu jalani di angkatan 10 dan 11. Mudah-mudahan apa yang nanti akan diberikan oleh 3 orang CGP kita itu membawa perubahan, membawa pencerahan kepada kita semua, dan ilmu yang disampaikan itu menjadi kebaikan untuk kita semua, menjadi barokah untuk kita semua. Nanti pada saatnya akan saya serahkan teknisnya kepada 3 orang CGP, tempatnya di mana nanti silakan diatur, dan silakan manfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Itu saja sambutan dari saya. Kepada Bapak Ibu, mohon untuk diikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami minta doa, minta berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri acara kita pada hari ini. Kita sama-sama mengadakan kedua tangan kita untuk berdoa kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita laksanakan akan memberikan berkah dan manfaat bagi kita semua. Doa kita mulai.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan wa ni'amahu wa ika fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami kekuatan dalam rangka kami melaksanakan kegiatan pembelajaran, pelatihan dalam rangka diseminasi budaya positif CIP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Cempaka Kabupaten Bogor Timur. Berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang mengikuti kegiatan ini, berikanlah mereka petunjuk ke jalan yang lurus, berikanlah kemudahan kepada mereka, semoga dapat melaksanakan rencana kegiatan ini ya Allah, dan semoga ya Allah dapat bermanfaat bagi mereka dan bagi kami semua demi kemajuan pembelajaran kegiatan pendidikan di SMA Negeri 1 Cempaka ini ya Allah. Demikian juga ya Allah, mohon berkahilah segala apa-apa yang kami laksanakan pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kami semua dan kemajuan SMA ini dan aktivitas belajar kami ke depan untuk menyongsong pendidikan yang masa yang akan datang ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya saya akan menutup acara ini. Mudah-mudahan acara kita hari ini akan diberkahi Allah SWT dan membawa manfaat dan berkah untuk pendidikan kita di masa yang akan datang. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, diberikan kesempatan untuk mengikuti acara kami yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulutik. Serta salawat dan salam kita aturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang memberikan waktunya untuk mengikuti acara ini. Acara ini adalah diseminasi di mana kita berbagi pemahaman tentang budaya positif. Acara ini kami lakukan itu yang pertama untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, itu mengisi modul kami modul 1.4 di sini untuk aksi nyata. Tapi sebelumnya saya lihat Bapak Ibu di sini sepertinya agak tegang sedikit, agak sepertinya bertanya-tanya mau apa kami ini. Ya, kita di sini hanya berbagi pemahaman saja. Oke, apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik, sehat ya. SMA Negeri 1 Cempaka, Gamila, yes. Sekali lagi Bapak Ibu, SMA Negeri 1 Cempaka, Gamila, yes. Ya, alhamdulillah sudah semangat semua. Mari kita lanjutkan acara kita untuk pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara kita, perintah untuk Bapak Ibu. Jadi yang pertama, tolong Bapak Ibu tenangkan hati dan pikiran. Jadi kita buang dulu hati dan pikiran yang ada di luar sana. Kita fokus di dalam ruangan ini. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Jadi di sini kita berbagi pemahaman. Kita fokuskan dulu pemahaman yang akan kita pelajari. Terus hadirkan rasa ingin tahu. Apa sih budaya positif itu? Itu yang harus kita lakukan, syukur dan awareness. Oke, saya berikan waktu 1 menit saja untuk Bapak Ibu menenangkan diri, memfokuskan supaya kita lebih bersamaan. Oke, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah semangat semuanya. Ya, di sini tema yang akan kita bahas yaitu diseminasi. Diseminasi di sini adalah artinya berbagi pemahaman. Ya, kita berbagi pemahaman tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah ada di pikirannya kan, tadi sudah fokus, sudah memperhatikan apa sih budaya positif menurut Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu, saya minta pendapatnya. Apa menurut Bapak Ibu budaya positif itu? Ya, Ibu Eka? Terima kasih Bu Triani. Perkenalkan, nama saya Eka Supriyani. Budaya positif menurut saya di sini adalah kebiasaan baik yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Jadi kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari.
Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan, ya Pak Hartan, silakan. Terima kasih kepada Ibu Triani. Perkenalkan, nama saya Hartan. Budaya positif adalah kebiasaan yang berguna baik bagi diri saya sendiri maupun untuk orang banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik sekali. Di sini kita sudah mau mengambil kesimpulan bahwa budaya positif itu hal yang kita lakukan, baik itu berguna untuk diri kita sendiri ataupun berguna untuk orang lain. Ya, alhamdulillah syukur, berarti sudah ada fokusnya. Baiklah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan materi kita, di sini saya mempunyai tujuan capaian materi. Jadi ada tujuan pembelajaran yang harus saya capai. Yang pertama, memahami konsep pendidikan Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Terus yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Terus yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Itu capaian umum yang akan saya harapkan bisa kita dapatkan setelah mengikuti materi ini. Terus yang kedua, di sini mau mendemonstrasikan pemahaman Bapak Ibu guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Terus 3, teori perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, terus penghargaan, dan 5, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ya, di sini untuk capaian tujuan yang akan saya capai, dan kita berharap semoga ini tercapai setelah kita mengikuti pembelajaran ini. Sekarang sebelum masuk masih ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama. Jadi saya di sini minta Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan ini. Yang pertama, hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak dengan pernyataan ini? Bisa ya, bisa tidak. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, setuju. Terus yang ketiga, membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Terus yang keempat, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, setuju. Tapi saya simpan jawaban Ibu Bapak. Nanti akan kita lihat apakah sesuai pendapat Bapak Ibu dengan materi yang akan saya jabarkan nanti. Oke? Jadi sudah menyimpan ya itu pendapat kita masing-masing. Ya, di sini kita lanjutkan. Topik materi di sini agak panjang. Ya, topik materi yang akan saya bahas itu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, terus restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus yang kelima, restitusi dibagi menjadi 2, yaitu restitusi 5, posisi kontrol. Terus yang keenam, restitusi segitiga restitusi, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan siswa kita. Ya, itu materi-materi yang akan kita bahas. Pembelajaran yang pertama, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif. Disiplin positif yang seperti apakah yang dimaksud di sini? Menurut Bapak Ibu semua, minta pendapatnya kira-kira disiplin positif yang seperti apa yang menurut Bapak Ibu yang sudah kita terapkan di sini di sekolah kita. Ya, Bu Betty? Menurut pendapat saya, disiplin positif itu kita menerapkan disiplin kepada siswa tanpa harus memberikan hukuman, tetapi dengan pendekatan kepada siswa dari hati ke hati. Barangkali itu. Ya, sangat baik. Jadi disiplin di sini memberikan bukan hukuman tapi pendekatan untuk disiplin peraturan yang ada. Barangkali maksudnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan pendapatnya? Ya, ada lagi? Oke, kita lanjut kalau seperti itu. Untuk slide yang selanjutnya, ya di sini sebelum kita lanjutkan agak tegang, kita bermain sedikit. Saya ada permainan. Saya minta satu bapak, satu ibu. Ini kalau jago ngerayu ini Pak Amrin. Saya mintakan Pak Amrin. Siapa Pak Amrin mau kita rayu? Oke, Ibu Betty yang dekat saja. Ibu Betty Susanti. Di sini ada
dua siswa yang diminta, tapi saya minta Bapak sama Ibu, ada yang A, ada yang B. Di sini saya minta Ibu Betty sebagai yang A, Pak Amrin sebagai yang B. Ya, di sini untuk yang A, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi Ibu Betty silakan nulis sesuatu dan genggam tulisan itu. Terserah mau apa, mau kata apa, mau apa, pokoknya digenggam tulisan itu, jangan sampai lepas. Nah, tugas Pak Amrin di sini akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda berikan benda tersebut, minta Ibu Betty memberikan benda tersebut. Terus membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Ibu Betty. Itu tugas Pak Amrin. Jadi Pak Amrin boleh merayu, boleh apa, yang penting terlepas. Ya, mau di tempat duduk boleh, mau depan sini boleh. Jadi silahkan dilakukan. Jadi Ibu Betty silahkan tulis kepala tangan Ibu Betty, genggam kertas itu. Nanti Ibu Pak Amrin akan ngerayu Ibu bagaimana caranya terbuka tangan itu. Pak Abdullah makan ke dalam, buka tangan dong. Iya. Pak Abdullah makan ke dalam, jangan dong. Ya, silakan lanjutkan bagaimana caranya. Pas. Emang betul. Menuruti apa yang saya lakukan, ya, maka Bu Betty adalah orang yang baik. Tapi kalau Bu Betty dia tidak menuruti apa yang saya lakukan, Bu Betty berarti orang yang tidak baik. Berarti ikuti saya ya. Tangan inilah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dapat kan? Oke, alangkah cepatnya. Oke, terima kasih Pak Amrin, Bu Betty. Tepuk tangan untuk kita semua. Akan terakhir ya. Cepat sekali prosesnya. Nanti kita akan bahas apa yang dilakukan. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Jadi tadi ada yang mengontrol, ada yang dikontrol. Ya, di sini kita lihat ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini kalau kita lihat tadi, jadi ada ilusi guru itu mengontrol murid, bahwa guru itu harus dituruti oleh murid. Ada ilusi yang seperti itu. Terus yang berikutnya, bahwa ada kritik dan buat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita ngasih tahu orang ini bersalah, ini bersalah. Jadi setiap kesalahannya kita sebutkan, menurut kita akan menguatkan karakter dari seseorang. Terus yang berikutnya, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, itu bahwa semua ilusi itu maksud tujuan kita itu memberikan penguatan, dan yang kita berikan itu positif semua, tapi kita tidak tahu yang dikontrol ini bagaimana. Terus yang berikutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ada ilusi-ilusi yang selama ini mungkin kita jalankan. Ya, sekarang kita lihat ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon ini yang menerima respon, terus ada teori kontrol. Nah, sekarang kita lihat siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol di sini. Apakah stimulus respon atau teori kontrol? Di sini kita sudah masuk di materi, ya, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Di sini ada perbedaannya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang termasuk stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Agak berbeda. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kita melihat orang melakukan keburukan atau kesalahan itu adalah sebuah kesalahan besar. Sedangkan untuk teori kontrol itu, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mau dia buruk, mau dia baik, dia mempunyai tujuan. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi yang sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, terus yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kita lihat sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi mungkin sebenarnya kita bukan maksa tadi,
untuk mengecilkan masalah, mempercepat keadaan, barangkali kita ngalah saja. Terus yang berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan model berpikir kita harusnya menang-menangan semua, tidak ada orang mau kalah. Ya, di dunia ini semuanya mau menang. Jadi ada perbedaan antara stimulus respon sama teori kontrol yang ada. Di sini ada perubahannya. Jadi mungkin kembali lagi tadi Bu Eka. Ya, mungkin kita lihat di sini ya, stimulus responnya mungkin banyak yang kita lakukan selama ini. Seharusnya kita sudah bergeser ke teori kontrol. Ya, apa sih yang kita pikirkan? Mungkin kita berpikir selama ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita. Ternyata pada kenyataannya kita berusaha, tujuannya itu sebenarnya benar, tapi mungkin pengertiannya, ya tujuannya itu untuk teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita di sini tidak bisa memaksakan si A harus A seperti saya, harus bisa seperti saya. Bahkan anak kita saja, barangkali anak kandung kita saja tidak bisa kita bentuk dengan stimulus respon seperti yang kita inginkan, karena ternyata orang itu mempunyai teori kontrol masing-masing dan dia berhak mengontrol dirinya masing-masing. Oke, barangkali kita bukan mengontrol di sini, tapi kita mengarahkan saja. Ya, kita lanjut saja. Ya, kita lanjut di sini, baru kita masuk namanya disiplin positif. Saya akan mengambil satu dulu. Disiplin positif itu ada di sini teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Saya fokus dengan yang warna abu-abu kebiruan di tengah-tengah ini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini kita lihat makna disiplin. Terbaca Bapak Ibu ya? Ya, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi di sini maknanya bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, maknanya di sini berarti belajar kontrol diri itu kita belajar mengontrol diri kita untuk menggali apa sih kelebihan saya, apa sih potensi diri saya yang akan bermanfaat, akan saya keluarkan, saya majukan untuk kebutuhan diri saya. Itu makna disiplin, bahwa makna kalimat bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol. Jadi kita pun tidak bisa dikontrol orang lain, kita tidak bisa dikendalikan orang lain, dan kita harus mengendalikan, mengontrolkan diri kita sendiri. Jadi ayo kita gali apa sih kelebihan kita, apa sih kemampuan kita. Jadi kita jangan hanya memperhatikan orang lain, maka intinya mari kita lihat potensi diri kita. Jadi kita jangan selalu melihat, karena setiap orang saya yakin mempunyai potensi diri masing-masing. Ya, dan untuk mewujudkan potensi diri itu mungkin ada beda-beda cara yang akan dilakukan. Terus yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nanti kita bahas teori motivasi itu ada dua, ada dari luar eksternal, dari dalam internal. Terus yang ketiga, model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ada 5 posisi kontrol dulu, kita juga akan bahas. Terus yang berikutnya, realitas, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi di setiap manusia itu sama, itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nanti kita bahas apa saja kebutuhan dasar manusia. Manusia normal pasti mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Oke? Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut? Masih semangat? Ya, semangat sekali lagi. Saya akan menanyakan SMA Negeri 1 Cempaka. Gembira, yes, semangat kembali. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjutkan. Baru kita nemukan makna disiplin itu, ini dia. Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya disiplina. Ya, yang artinya belajar. Ya, kalau kita mungkin disiplin itu yang ada di pikiran kita mematuhi peraturan tata tertib lain dan sebagainya. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid itu menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita di sini, budaya kita makanya dimerahkan di situ,
makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu makna disiplin yang membudaya di kita. Ya, jadi kita melakukan sesuatu berdasarkan peraturan menunjukkan bahwa kita patuh pada peraturan yang ada. Ya, kalau kita contohnya kita datang pagi-pagi, kita disiplin karena kita patuh. Kita harus menunjukkan kepatuhan kita pada tata tertib yang ada. Itu membudaya kita. Ya, terus yang berikutnya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini cenderung kalau kita sudah patuh, biasanya kita sudah mencapai sesuatu dan kita mempunyai tujuan apa yang akan kita lakukan. Itu makna disiplin yang mungkin selama ini kita ketahui. Sedangkan makna disiplin yang mendasar itu adalah belajar. Itu yang pertama, masalah disiplin. Sampai di sini Bapak Ibu guru, apakah sudah nyambung dengan apa itu disiplin? Jadi yang pertama itu disiplin. Jadi sebenarnya disiplin itu sudah kita lakukan selama ini. Hanya mungkin pengertian yang sebenarnya itu seperti apa. Tapi saya yakin kita semua sudah melakukan apa sih disiplin itu, apa yang kita lakukan itu semuanya sudah kita lakukan. Jadi dari kita mungkin dari kecil, dari kita di rumah, di lingkungan masyarakat, di sekolah apalagi kita sudah melakukan hal-hal yang mengikuti disiplin tadi. Ya, karena kita manusia normal tetap belajar, tidak ada batasan waktu. Dan kita mengikuti semua kepatuhan atau semua tata tertib, itu menunjukkan kita sudah patuh pada sesuatu. Itu sudah menjalankan disiplin namanya. Ya, seperti kita sholat 5 waktu tepat waktu, berarti kita patuh, itu memang peraturan. Itu sudah disiplin, mendisiplinkan diri sebenarnya. Jadi kita sudah melakukan semua. Tanpa kita sadari ternyata saya sudah mendisiplinkan diri saya. Saya sudah melakukan hal-hal yang menurut disiplin itu sudah kita lakukan. Ya, sampai di sini mengerti ya Bapak Ibu? Yang kedua di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti nilai-nilai kebajikan universal ini akan berhubungan dengan keyakinan kelas. Ya, nanti kita akan bahas. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Kita yang pertama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat yang positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai-nilai tersebut bersifat universal. Bersifat universal ini maksudnya bersifat umum, tidak memandang latar belakang, tidak memandang usia, tidak memandang status ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu merata pada semua manusia, tidak ada pengecualian, tidak ada perbedaan antara manusia. Yang jelas dia harus mempunyai nilai-nilai kebajikan dalam hidupnya. Jadi banyak sekali nilai-nilai kebajikan seperti menghargai, menghormati, menyayangi dan sebagainya. Nilai-nilai kebajikan dari setiap manusia. Dan ingat, setiap manusia wajib memiliki nilai-nilai kebajikan itu. Karena nilai-nilai kebajikan itu tidak memandang bulu, daya miskin, kaya, putih, hitam dan sebagainya, tidak ada. Dia sama, merata semua. Makanya disebutkan universal. Ya, itu untuk kita semua. Terus di sini untuk nilai-nilai kebajikan universal untuk siswa kita, karena kita ini sudah kumar, sudah mengenal apa itu profil pelajar Pancasila. Itulah nilai-nilai kebajikan untuk siswa kita. Ya, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga kreatif, yang keempat gotong royong, yang kelima kebinekaan global, yang keenam adalah bernalar kritis. Itu nilai-nilai kebajikan untuk siswa kita atau untuk murid-murid kita. Itulah yang termasuk profil pelajar Pancasila. Jadi sekali lagi, nilai-nilai kebajikan itu dia menyeluruh, ya universal, tidak membeda-bedakan antara satu manusia dengan manusia lain, tidak dibedakan oleh suku, ras, agama, status sosial dan lain-lain. Jadi dia menyeluruh. Itu fungsi dari nilai-nilai kebajikan yang universal. Itu barangkali Bapak Ibu untuk pembelajaran yang pertama, disiplin sama nilai-nilai kebajikan universal. Kita lanjut yang pembelajaran yang kedua. Ada teori motivasi, ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Ya, di sini kita lihat ada teori motivasi. Terus yang kedua ada hukuman dan penghargaan dan restitusi. Sekarang kita lanjut ke teori motivasi. Teori motivasi tadi sudah kita singgung bahwa motivasi manusia itu sebenarnya
dua. Yang pertama eksternal, berarti dia datang dari luar. Yang kedua ada internal, berarti datang dari dalam. Sekarang kita lihat apa sih contoh kesadaran motivasi yang datang dari luar atau motivasi yang datang dari dalam. Di sini saya memberikan dua contoh ya. Untuk motivasi eksternal itu yang pertama biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, contohnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, contohnya saya harus datang terlambat. Saya takut kepala sekolah saya menunggu di depan. Itu sudah termasuk eksternal karena takut dengan hukuman, takut dengan marahnya kepala sekolah barangkali. Ya, itu sudah termasuk motivasi eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu pun termasuk dari motivasi eksternal. Jadi kalau saya melakukan ini, apalah kira-kira penghargaan untuk saya? Itu adalah motivasi dari luar, karena kita melihat imbalan, pengen penghargaan, pengen perhatian orang. Itu motivasi yang datang dari luar, bukan dari dalam. Sedangkan untuk motivasi yang datang dari internal, itu biasanya tujuannya sangat positif. Ya, di sini dia tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, jadi kita menghargai diri sendiri. Jadi untuk motivasi internal dari dalam diri, biasanya kita berpikir, saya melakukan ini, apa sih keuntungan diri saya? Dan di sini saya menyebutkan saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya sama. Jadi di situ kita bertanya dari diri kita dulu. Saya melakukan ini seperti kemarin waktu di tes esai, saya ditanya waktu wawancara, apa tujuan Anda ikut CGP? Jadi saya hanya menjawab, tujuan saya yang pertama untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Jujur saya tidak tahu tujuannya kemana, karena itu yang tujuan saya pertama. Saya pengen mendapatkan kompetensi, sebenarnya guru yang sebenarnya itu seperti apa, terus langkah-langkah dalam pembelajaran itu yang seperti apa. Terus itu saya ingin, kalau selama ini kan kita hanya duduk diam di sekolah saja, terus mendapatkan pelatihan-pelatihan dari internet, mungkin dari media-media lain hanya sebentar. Kita tidak pernah dan jarang bahkan akhir ini mengikuti pelatihan-pelatihan yang keluar, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari. Makanya bagaimana caranya, kemarin saya pengen ikut CGP ini. Alhamdulillah, itu salah satu ternyata motivasi dari internal, dari diri saya. Ya, jadi saya tidak ada iming-iming, saya pengen jadi kepala sekolah, saya ingin jadi pengawas, itu tidak ada. Karena saya mengangkat dulu motivasi diri saya. Jadi saya dari guru-guru yang biasa yang tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, pengen sebenarnya seperti apa, mereka-mereka di luar sana seperti apa, pengen kita berbagi pemahaman, berbagi kompetensi dengan mereka. Itu salah satu contoh motivasi internal. Jadi sudah kita bisa membedakan ya, motivasi manusia ada dua, ada eksternal, ada internal. Kalau eksternal itu dari luar, internal dari dalam diri manusia. Saya yakin Bapak Ibu selama ini sudah melakukan motivasi internal. Ya, jarang sekali kita bekerja, apalagi saya bekerja di sini, apa sih upah saya, apa sih keuntungan saya, tidak ya. Kita benar-benar bekerja sesuai tanggung jawab dan kita bekerja itu untuk motivasi diri kita. Sebenarnya kompetensi saya seperti apa, kalau siswa saya seperti ini, saya harus seperti apa, kalau materinya seperti ini, saya harus seperti apa. Itu yang kita lakukan selama ini. Berarti kita sudah melakukan motivasi internal dari diri kita. Alhamdulillah, saya yakin itu sudah berjalan selama ini. Oke, sekarang saya memperlihatkan ini tokoh idola kita, sesepuh kita di dunia pendidikan yang sangat kita teladani. Sedikit-sedikit kalau kami ini jujur di awal-awal melihat muka beliau terus, karena omongan-omongan beliau yang disampaikan sama kami. Apa sih pendidikan itu? Apa sih pembelajaran itu? Bagaimana sih harus kita sebagai pendidik dari Bapak yang satu inilah kita mendapatkan banyak ilmu. Di sini saya ngambil kata merdeka. Ya, merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu, orang yang dikatakan merdeka di situ, jadi dia tidak hanya merintah saja. Ya, dia diperintah, dia merintah, tapi dia harus sanggup merintah dirinya sendiri. Baru dia dikatakan merdeka.
Ya, sanggup kita minta diri saya, sering ya kita minta diri saya hari ini harus seperti ini. Itu sudah merintahkan diri kita. Pulang ini saya harus tidur kita, berarti kita sudah merdeka dalam memerintah diri kita sendiri. Itu merdeka artinya. Oke, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita lihat dulu di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang bisa menjelaskan menurut Bapak Ibu selama ini hukuman itu apa, konsekuensi itu apa? Kalau menurut kami, kalau hukuman itu adalah akibat dari tindakan yang salah. Ya, jadi ada ancaman pokoknya derita yang diterima dari pihak lain karena perbuatan salah. Gitu. Nah, kalau konsekuensi ini lebih dominan ke positif. Misal, kalau kita belajar konsekuensinya pinter, kalau kita malas, kok punya konsekuensi. Jadi dua alternatif konsekuensi. Tapi kalau-galanya perbuatan. Jadi seolah-olah akibat kalau konsekuensi itu. Akibat, ya kan? Akibat. Tapi kalau hukuman itu ada pihak yang menghukum. Begitu. Ada penjara, ada polisinya, macam itu. Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali. Hukuman itu hasil perbuatan salah seseorang melakukan. Ya, di sini saya akan membahas sedikit ya hukuman sama konsekuensi. Jadi bedanya, kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang dilakukan secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu sudah diketahui sebelumnya. Contoh, misalnya anak di lapangan tidak pakai sepatu, saya tangkap, nah kamu tidak pakai sepatu, bersihkan lantai. Itu hukumannya. Jadi yang namanya hukuman itu diberikan secara tiba-tiba tanpa diketahui yang bersangkutan atau yang si pelaku tadi. Sedangkan konsekuensi itu sudah dia ketahui. Misalnya seperti kalau anak tidak pakai sepatu, konsekuensinya apa? AKP-nya berapa? Dia sudah menerima dengan lapang dada. Tapi memang hukuman ini dampaknya agak positif. Tapi kalau untuk konsekuensi ini, karena dia sudah mengetahui, dia sudah pasrah biasanya. Ya, jadi bedanya hanya tindakannya saja. Kalau hukuman tiba-tiba dilaksanakan, sedangkan konsekuensi sudah terencana. Itu. Di sini saya melihatkan contoh hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti yang saya sebutkan tadi. Anak tidak pakai sepatu, saya akan menghukumnya bebas. Tiba-tiba ada di otak saya suruh lari lapangan, ya di situ. Tapi kalau konsekuensi itu dia sudah tahu, saya kalau tidak pakai sepatu, saya pasti punya hukumannya seperti ini. Nah, tapi itu namanya konsekuensi karena sudah seperti peraturannya itu kan sudah dibuat, sudah sepakat antara kita sama siswa itu sudah tahu apa konsekuensinya kalau saya tidak melakukan hal yang seperti ini. Itu konsekuensi. Jadi sudah tahu duluan, tinggal menerima dari perbuatan dia. Sedangkan hukuman ini tiba-tiba diberikan. Terus yang kedua membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Hukuman biasanya bisa jangka panjang. Mungkin saya malukan tadi lapangan kan mungkin akan seumur hidup dia akan dia kena. Sedangkan kalau sudah benar-benar peraturan yang kita buat, mereka tahu konsekuensinya, mungkin bisa besok-besok dia akan mulai lagi karena dia sudah tahu. Terus yang di situ anak menghargai disiplin, itu konsekuensi. Jadi kalau yang ini anak membenci disiplin, jadi karena anak itu sering dihukum, artinya dia benci, artinya dia berontak. Jadi rata-rata anak yang sering dihukum itu ujung-ujungnya dia akan berontak dan akan sering melakukan terus kesalahan. Ya, terus di sini yang terakhir itu marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai karena hukuman. Ternyata di situ di konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ini sama-sama hal yang harus dilakukan apabila seseorang melakukan kesalahan. Hanya kalau hukuman ini mungkin berdampak ke jiwa seseorang, ya bisa malu, bisa dikenang seumur hidup dan sebagainya. Sedangkan konsekuensi mereka sudah tahu sebelumnya. Yang saya contohkan seperti peraturan kita. Peraturan kita kan di awal kita sudah mensosialisasikan
dikomunikasikan bahwa tata tertib SMA Negeri 1 ini seperti ini. Kalau dia tidak melakukan akan seperti ini hukuman dia, ada konsekuensinya. Jadi kita sekarang agak merubah barangkali kata, bukan hukuman tapi konsekuensi yang akan diterima siswa apabila tidak melakukan atau melanggar peraturan yang ada. Jadi hukuman di sini mungkin sering kita lakukan, ya saya juga sadar sering melakukan hukuman, ternyata hukuman itu dampaknya bisa seperti ini. Paksaan, memang benar kita paksa anak tanpa kita kompromi apakah dia sanggup atau tidak, pokoknya harus, karena menurut kita dia salah, dia harus dihukum. Itu ternyata itu antara perbedaan hukuman sama konsekuensi. Ya Bapak Ibu, sampai di sini bisa ya membedakan antara hukuman sama konsekuensi. Kita lanjut Bu Eka. Ya, di sini ada contoh lagi. Kita lihatkan ada contoh, ada hukuman, ada konsekuensi. Ya, yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Jadi anak yang tiba-tiba terlambat kita hukum membuat tulisan seperti itu atau kita suruh berkeliling, itu sudah termasuk hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, atau lari di lapangan karena tidak aktif belajar di kelas, itu termasuk hukuman. Sedangkan untuk murid diminta untuk mengerjakan PR saat jam istirahat karena belum mengerjakan PR, ini konsekuensi. Ini mungkin termasuk keyakinan kelas, ya sudah kesepakatan antara guru sama siswa. Jadi konsekuensi itu biasanya dilakukan, mereka sudah mengerti, ya mengetahui. Jadi apabila ada siswa tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya dia harus mengerjakan PR di jam istirahat. Jadi dia tidak boleh istirahat, dia harus mengerjakan PR-nya di kelas. Itu sudah konsekuensi. Terus yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya konsekuensi. Terus yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Terus yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dan terlambat 10 menit untuk belajar PJOK, jadi itu termasuk konsekuensi. Ya, sekarang ini hanya contoh dari hukuman sama konsekuensi. Ya, di sini ada dihukum penghargaan. Tolong Ibu Ita dibacakan yang di papan tulis. Dihukum penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih atau melakukannya. Untuk melakukan. Iya, ini menurut si Alfikon, kita itu biasanya menjanjikan sesuatu karena yang ada di otak kita yang bersangkutan ini tidak sanggup. Contoh, nah kalau kamu bisa menghafal 10 kalimat dalam 1 jam, ibu akan berikan 1 permen misalnya. Karena di otak kita dia tidak akan bisa melakukannya tanpa ada penghargaan. Jadi karena penghargaan dia akan bersemangat, dia akan termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Itu menurut si Alim Al-Fikon, ya, dihukum penghargaan itu. Terus yang berikutnya masih dihukum penghargaan juga. Ya, di sini si Al-Fikon itu masih mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut kami secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi di sini kalau kita lihat, ya, hukuman, penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol seseorang itu menghancurkan. Ya, ternyata menghancurkan. Mungkin kita sadar ya, sama anak kita saja sering kita iming-imingi, nak kalau kamu bisa ini, ibu beri ini. Kalau kamu bisa ini, saya beri ini. Ternyata itu menghancurkan pribadi seseorang. Kenapa bisa kita ambil kesimpulan seperti itu? Karena seseorang akan termotivasi dari eksternalnya, bukan internalnya. Kenapa? Dia akan termotivasi kalau ada hadiah. Dia akan melakukan sesuatu penghargaan. Ternyata itu salah. Ya, ternyata dia akan termotivasi. Jadi
sesuatu. Itu yang dikhawatirkan. Begitu ada penghargaan, mereka semangat. Ya, terus yang kedua, kalau tidak penghargaan, mereka, sudahlah, tidak ada hadiahnya juga. Oh, ada hadiah, ayo kita cepat lakukan, ada hadiah. Nah, itu ternyata merusak pribadi seseorang. Itu untuk penghargaan. Ya, itu dikemukakan oleh si Alfikon lagi. Ya, di situ dia menyampaikan pendapatnya. Terus yang berikutnya, sebentar Ibu Eka, buahnya tadi. Ya, menurut Kon secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi penghargaannya itu cara belajar yang kita tuntut sama anak. Nah, dalam 1 jam kamu harus bisa menghafalkan ini. Nah, tanpa ternyata cara belajar yang kita tuntut itulah sudah penghargaan. Bukan hadiah yang ingin kita berikan penghargaannya itu. Cara kita memotivasinya saja, tapi jangan diberikan hadiah-hadiah. Ya, jadi cukup, nah, dalam 10 menit kamu harus kamu bisa menghafal kalimat ini. Jadi dalam 10 menit dia harus bergerak. Tanpa kita embel-embeli, hadiahnya ini nanti. Jadi menurut saya, kalau hadiahnya itu cukup kita berikan, mungkin kalau dia ada di otak kita, kalau dia hafal 10 kalimat, saya akan memberinya permen. Nanti permen itu jangan kita berikan, jangan kita sebutkan sebagai hadiah-hadiah. Ya, nah jadi setelah mungkin berapa menit atau berapa jam dari dia sudah bisa menghafal itu, nyantai-nyantai, ini ada permen untuk kamu. Kenapa? Tidak, kita nyantai-nyantai dulu makan permen, seperti itu. Jadi jangan disebutkan kalau itu hadiah dari hasil dia belajar. Itu penghargaan itu bisa maksudnya bisa menghancurkan potensi seseorang. Ya, sampai sini bisa barangkali kita maknai bahwa penghargaan itu adalah menghancurkan potensi seseorang. Kita kurangi hukuman-hukuman, jadi jangan sampai kita menghancurkan potensi anak-anak kita sendiri. Ya, anak kita di rumah maupun anak-anak kita di sekolah ini. Ya, di sini ini dihukum oleh penghargaan. Ini pengaruhnya ya. Yang pertama, ternyata bisa berdampak jangka pendek, jangka panjang, mengurangi ketepatan, tidak efektif, itu merusak hubungan. Ya, merusak hubungan mungkin kalau dia akan baik sama kita kalau kita kasih hadiah. Begitu tidak ada hadiah, cuek saja. Itu merusak hubungan. Terus yang kedua, mungkin kalau kita sama murid kita, kalau kita sering ngasih dia hadiah, dia akan menilai kita seperti apa. Ya, takutnya di luar sana dia, woi kalau bapak ini begini, nyantai lah. Itu kan sudah salah satu merusak mungkin nama baik dan sebagainya, mematikan kreativitas. Jadi anak tidak akan kreatif kalau sering dikasih penghargaan, hadiah. Ya, yang tadi sudah saya sebutkan, motivasi intrinsiknya akan hilang. Dia akan termotivasi eksternal terus, karena hukuman, karena penghargaan. Itu yang timbul. Jadi sangat bahaya sekali ternyata dihukum dengan penghargaan. Di sini untuk penghargaan hukuman bisa ya dimengerti? Bisa ya. Oke, kita lanjutkan dengan materi yang selanjutnya, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pendapat Watson pada tahun 2004. Ya, di sini mengutip dari pendapat seseorang. Jadi restitusi itu adalah kita lakukan untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya, dimana mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka sudah mempunyai nilai-nilai sendiri. Oke, lanjut Beka. Ini materi tentang keyakinan kelas. Lanjut. Ya, sekarang kita sudah sekolah penggerak. Kemarin kita disuruh membuat kesepakatan kelas. Ternyata memang kami diamkan dulu ya, kesepakatan kelas yang dibuat dari kelas itu silahkan dibuat, tapi untuk yang akan datang akan kita ganti kesepakatan itu menjadi keyakinan kelas. Ya, kenapa ada kesepakatan kok ada lagi keyakinan? Karena ternyata untuk di sini kita lihat dulu mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Di sini nanti setelah membuat keyakinan kelas, kita insya Allah akan melanjutkan dengan keyakinan sekolah. Apa yang harus kita lakukan? Ya, itu ada soal yang pertama,
Mengapa kita memakai peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jadi di situ ada peraturan seperti itu. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, ini zaman masa Covid ya, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran, di sini bukan pelatihan dan pembelajaran. Terus yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang terjadi. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kembali, motivasi intrinsik itulah kembalinya. Jadi harus menggerakkan diri sendiri dengan kesadaran sendiri, tanpa harus mengikuti peraturan atau peraturan yang sudah dibuat orang. Jadi kalau kita hanya mengikuti peraturan yang dibuat, itu berarti kita hanya melakukan disiplin berdasarkan peraturan itu. Jadi kita tidak tahu apakah sebenarnya kita ini sanggup atau tidak melakukannya. Tapi karena kita harus mengikuti peraturan, harus sanggup. Tidak tahu sanggup atau tidak. Makanya kadang-kadang sakit kita paksakan ke sekolah karena kita takut dengan peraturan, takut dengan hukuman dan lain sebagainya. Oke? Kita lanjut. Ibu bapak, tolong, di sini ada 2 bentuk kesepakatan kelas. Yang ingin saya minta, tolong, apakah yang sebelah ini atau sebelah ini yang termasuk keyakinan kelas? Yang mana keyakinan kelas, yang mana kesepakatan kelas kalau menurut bapak ibu? Kalau saya yang sini. Ini yang keyakinan? Ya. Ya, Pak Hatta yang ini. Karena saya datang tepat waktu mengucapkan salam. Oke. Saya menjaga kebersihan sekolah. Ya. Nah itu. Ya, kesepakatan kelas ya. Ya, terus yang lain? Kesepakatan atau keyakinan kelas itu yang mana di sini? Silakan. Alasannya kira-kira apa? Ya Ibu Elsa, kalau Pak Hatta sudah disebutkan alasannya tadi, Ibu Elsa? Kalau sebelah sana itu kesepakatan, kalau sebelah sini keyakinan. Oke, alasannya? Alasannya kalau yang di sebelah situ ada kata kami guru dan murid, berarti itu kesepakatan. Ya. Sama sepakat. Kalau Oke. yang ini keyakinan berarti sudah melalui kesepakatan, akhirnya yakin. Oke. Benar. Sebelah Oke. kanan kesepakatan, ini keyakinan. Oke. Yang lain? Oke, baik sekali pengamatan Bapak Ibu. Sekarang kalau kesepakatan itu biasanya dilakukan masih ada hukumannya. Kalau keyakinan itu bersifat universal, ini yang keyakinan yang sebelah sini. Yang seperti inilah yang harus kita buat di kelas kita. Yang contoh, kalau yang itu datang tepat waktu mengucapkan salam, berarti kalau dia tidak datang tepat waktu, tidak mengucapkan salam, dia akan mendapat hukuman. Kalimatnya itu masih negatif. Sedangkan yang ini sudah kalimatnya universal. Kami guru dan murid yang saling menghargai. Saling menghargai itu nilai-nilai kebajikannya tadi. Ada bersifatnya universal. Jadi menghargai, berarti dia tidak datang terlambat, berarti sudah disiplin menghargai waktu. Ya, dia masuk mengucapkan salam berarti menghargai orang yang ada dalam kelas itu. Itu keyakinan kelas. Nah, seperti inilah yang akan kita buat di kelas kita. Jadi kita tidak menunjuk sama siapa, tapi semuanya berbuat di dalam kelas itu. Dan semuanya mempunyai nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Ya, tidak, kalau itu kan hanya 1 atau 2 orang saja yang terlambat. Kalau yang ini sudah semuanya. Berarti kalau dia sudah tidak datang, kalau dia datang terlambat, kalau dia tidak mengucapkan salam, berarti dia sudah tidak mempunyai saling menyayangi atau saling menghargai sesama ada di kelas itu. Ya, terus yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang di sini kami murid yang semangat belajar, menjaga kebersihan. Terus yang ini kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau di situ berdoa sebelum belajar, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Jadi yang pertama untuk keyakinan kelas itu kalimatnya universal. Yang kedua tidak usah banyak-banyak. Dan yang ketiga tetap harus ditempel di kelas. Jadi seperti ini 3 ini. Yang pertama ada nilai saling menyayangi, semangat dan peduli. Ini kan sudah luas mencakupannya keluas, tidak hanya menunjukkan sama seseorang tapi semuanya. Ya, jadi kesepakatan di kelas kita akan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Ingat ya, jadi di situ dia sadar akan punya nilai-nilai kebajikan dalam dirinya yang sudah ada, tinggal kita kembangkan. Semoga nilai-nilai itu membawa mereka ke tujuan mereka dengan cara bahagia. Ya, jadi di kelas kita, insya Allah kita akan ubah bersama-sama kesepakatan itu
kita rubah menjadi keyakinan. Seperti ini keyakinan kelas. Ya, yang itu mungkin masih kesepakatan. Kesepakatan itu biasanya masih ada pelanggaran, dan untuk tidak semua di situ kan datang tepat waktu mengucapkan salam. Kalau ada yang tidak melakukan itu, ada dia sanksinya atau apa. Kalau di sini dia sudah menyadari, saya ini mempunyai nilai saling menyayangi, saling menghargai. Begitu saya harus tepat waktu, begitu masuk saya harus memberikan salam. Itu sudah sadar dia. Itu nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh siswa kita. Bagaimana Bapak Ibu? Ngerti ya? Nanti ya, ini untuk ada tabel Y, tabel T. Tabel Y, tabel T di sini di bawahnya baik. Sebenarnya ini kemarin kebetulan tabel Y, tabel T waktu lokakarya itu saya disuruh menjelaskan di sini ini sesuai dengan saya, karakter saya sangat sesuai karena T itu Tri, Y itu Yani, jadi Triani, tabel T sama tabel Y. Ya, tabel Y ini itu bisa terdengar, bisa terlihat berperilaku. Nah, tabel T itu ada tulisan tampak seperti, tidak tampak seperti. Itu maksudnya kalau tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Maksudnya di situ yang tidak tampak itu sudah berkurang. Dilakukan anak-anak itu sudah berkurang, bukan tidak terlihat anak datang terlambat. Tapi perilaku yang seperti itu sudah mulai pelan-pelan hilang dari budaya kita. Maksudnya tidak terlihat di situ. Jadi jangan nanti ada yang protes, tidak tampak seperti, tak acuh kepada teman dan guru. Di situ menyapa teman dan guru itu tidak, itu masih kelihatan katanya. Maksudnya di situ bukan perilakunya kelihatan, tapi sudah berkurang. Adab yang seperti itu sudah berkurang dari budaya kita dan budaya murid kita. Itu maksudnya tidak tampak. Jadi yang tampak itu terlihat, yang tidak tampak itu sudah berkurang. Sudah tidak, kalau dulu mungkin masih banyak siswa yang terlambat, kalau sekarang sudah tidak tampak, sudah berkurang. Itu maksud tabel T, tabel Y. Kemarin ada yang membuat kesepakatan di kelas itu tabel T, tabel Y itu sebenarnya agak kurang bagus ya. Di sini hanya pendalamannya saja, tapi untuk keyakinan kita buat yang sedikit seperti tadi. Tapi sebenarnya sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita akan membuat tabel T, tabel Y dulu di sini. Seperti itu untuk langkah-langkahnya. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan letakkan sembarangan. Sudah berkurang. Anak-anak kalau pinjam dari buku pustakaan sudah mereka kembalikan kembali, walaupun hanya sampai di petugas. Kalau mungkin selama ini anak-anak minjam buku plak kita buang langsung di kelas, itulah kita tinggal. Itu sekarang sudah pelan-pelan mereka kembalikan langsung. Itu maksudnya. Oke, Bapak Ibu, itu untuk tabel T sama tabel Y. Ya, sampai di sini ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang kita lihat ada perbedaan antara peraturan sama keyakinan kelas. Peraturan itu seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan keyakinan kelas tanggung jawab sama tertib. Ya, ke situ. Yang ini dilarang mengganggu orang, itu peraturan. Menghormati sama menyayangi, itu sudah keyakinan. Jadi sudah nilai-nilai kebajikan yang kita keluarkan, kata-kata yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Itu jadi kalau sudah menghormati, menyayangi, itu kan menyeluruh. Maksudnya di situ dia sudah mempunyai rasa, oh saya harus hormat. Saya ini sudah besar bisa menghormati seorang dengan melakukan apa? Contohnya, dia pelan-pelan akan menyadari dan akan melakukan hal-hal yang menjadi keyakinan mereka. Ya, karena keyakinan itu kan dulu baru keluar keyakinan. Oke, yang ini kita lanjut. Ya, untuk yang berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, kita lihat apa saja kebutuhan dasar manusia. Ya, sekarang kita lihat kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Bagaimana caranya kita bertahan hidup? Enak mati besok daripada mati sekarang. Tidak ada duduk, enak mutah daripada nahan lapar. Ya, itu namanya bertahan hidup. Ya, sepakat. Sepakat ya. Oke, itu yang pertama bertahan hidup. Jadi bagaimana caranya perjuangan kita ini untuk mempertahankan hidup kita supaya kita masih tetap sehat, terus bisa makan dan sebagainya. Itu berusaha melakukan pertahanan untuk dalam hidup kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau saya yakin tapi di ruangan ini yang kasih sayang dan diterima, buktinya kita diterima semua oleh pasangan kita ya. Tidak ada, berarti kita sudah mendapatkan kebutuhan yang kedua, yaitu kasih sayang diterima. Terus yang berikutnya kesenangan. Kita senang. Bisa berjalan-jalan ke sana, bisa ke sini ya Pak Amrin ya. Itu berarti iya. Selama ini kita sibuk, kita sakit kepala melihat tugas ini, ayo kita bersenang-senang. Karena salah satu kebutuhan dasar hidup manusia untuk bersenang.
senang. Ke Bali kaget. Nah, ke Bali kita ya liburan nanti. Ya, itu untuk senang. Terus yang berikutnya kebebasan. Liberalisme. Ya, kebebasan di sini yang positif ya, bukan bebas melakukan sesuatu kehendak hati. Kebebasan mencari pekerjaan. Ya, jadi kebebasan mencari pekerjaan, kita bisa mencari pekerjaan di mana saja tanpa ada batasan. Oh, ini kalau kalangan ini tidak boleh bekerja di sini, ini tidak boleh. Tidak, itu bebas, seperti itu salah satu contoh. Terus yang berikutnya penguasaan. Apa contoh penguasaan ini kira-kira? Hak itu, hak. Hak, ya, bisa mendapatkan hak kita sebagai manusia. Ya, insya Allah saya yakin di ruangan ini kebutuhan dasarnya terpenuhi semua. Insya Allah, amin. Karena ya sampai saya lihat sampai sekarang sehat-sehat, senang-senang semua ya. Oke, kita lanjut. Ya, di sini saya ada contoh. Pak Julfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi, bukan Bina Insan Pak Brin, Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Julfikar mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Julfikar. Namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan frontal mengemukakan di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat mengemukakan di rapat guru mingguan, dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Julfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini, karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik. Jika responnya seperti di kolom sebelah kiri, bila ada berada di posisi Julfikar, terus di sini Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu. Apa yang akan Anda lakukan pada Pak Julfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Sebentar ya. Ya, sekarang kita bayangkan ada kepala sekolah baru yang datang ke sekolah kita, dan kita ada sebagian yang pasti yang tidak menyenangi beliau dan memojok-mojokkan beliau, terus merasa tidak senang. Sekarang kita lihat kebutuhan dasar apa kira-kira yang dia ingin penuhi. Ya, yang pertama jawaban Pak Malik iseng saja. Jadi ditanya, kenapa Bapak melakukan hal yang seperti itu, sedangkan Bapak selama ini tidak seperti itu. Ya, iseng saja sih. Aku sebenarnya senang lihat baru itu kebingungan kalau kutanya-tanya di rapat. Jadi dia senang melihat orang kebingungan yang dia lakukan, tapi ini negatif barangkali. Kira-kira tindakan apa yang akan kita lakukan? Terus yang kedua, ya biar dia dikenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dia dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Jadi cinta sayang, dia pengen disayangi, diperhatikan dan dicintai oleh kepala sekolah. Ternyata minta perhatian, ya, ditarai sama ya, tetap apa yang kita lakukan. Terus yang berikutnya, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Julfikar, makanya saya tanya-tanya saja. Daripada saya kelihatan tidak paham, masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Jadi penguasaan dia seolah-olah saya ini paling hebat, mungkin seperti itu. Jadi dia tidak mau menunjukkan kalau dia itu tidak mengerti, makanya dia sok paham, sok mengerti. Padahal dia itu tujuannya tidak bagus. Terus yang terakhir, gaya ngomongnya Pak Julfikar itu monoton sekali ya, bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai-selesai. Ngomongnya begitu saja, nggak ada cara lain untuk menyampaikan materi. Jadi dia kebebasan di situ. Oke, yang selanjutnya dunia berkualitas. Dunia berkualitas di sini tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Dunia berkualitas dunia dari personal. Untuk masukkan ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Jadi kalau kita sudah memenuhi segala kebutuhan dasar kita, kita merasa dunia ini kualitas untuk kita. Saya ini bahagia, saya sangat berguna di dunia ini. Maka kita menggambarkan dunia ini sangat bagus, sangat berpihak pada kita, karena kita sudah terpenuhi kebutuhan dasar kita tadi. Siswa juga mempunyai dunia berkualitas. Mereka sebagai siswa
bagaimana posisi mereka, apakah sudah terpenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi manusia itu kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, maka dia akan menyatakan kualitas dunia untuk hidupnya. Yang berikutnya kita lanjut saja ke materi posisi kontrol. Hati-hati Pak Amrin, salah sebut. Ya, di sini ada judulnya, guru seperti apa Anda? Ya, ternyata di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita bahas ya satu persatu. Penghukum, di sini kita lihat ada guru bertanya, ada guru berkata hasilnya kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata terus dampaknya pada murid. Sekarang yang pertama penghukum, guru berbuat. Biasanya perbuatan yang guru lakukan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ya, itu terbuat oleh guru selama ini. Posisinya ada di posisi penghukum. Ya, terus yang berikutnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan akibatnya. Nah, ya itu penghukum juga ternyata. Ya, itu yang selanjutnya hasilnya, hasil dari hal yang kita lakukan kalau kita sering menghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, dan sering ya, karena kalau saya akui, saya selalu kalau sudah ada orang bersalah saya masuk. Siapa tadi yang keluar? Pak Amrin Bu, Pak Ibu Seri betul, padahal dia sendiri yang keluar. Itu karena dampak dia sering dihukum. Makanya ada bohong, menyalahkan orang lain, pemberontakan dari diri. Iya. Ya itu kira-kira yang terjadi. Gabungan bagunya 5 itu digabung bagunya. Ya nanti kita jadikan satu. Terus yang kaitannya dengan dunia berkualitas tadi, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, makanya ibu ini tidak bisa dimasukkan dalam dia. Kebahagiaan, kesenangan, mungkin kebutuhannya tidak tercapai, makanya mungkin akan di-blacklist-nya kita dari hati. Iya, tapi itulah kita selama ini. Tidak kita pungkiri. Ya, terus perkataan murid yang sering terjadi apabila sering berbohong. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi, biar saja, mau marah-marah, besok juga marah lagi, besok juga marah lagi. Masa bodoh, anggap saja angin lalu. Iya, begitu itu kira-kira. Ya, terus dampaknya pada murid, dia kalau kita sering menghukum ternyata selalu mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jadi sering kita hukum ternyata maamboi, tambah jadi. Ya. Nanti Pak, nanti kita kait-kaitkan. Oke, kita posisi yang pertama dulu. Posisi yang pertama dulu yaitu posisi penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Di sini untuk membuat orang merasa bersalah, guru berkata, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ini bla 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 bla. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Ibu sudah baik-baik, kamu selalu mengatakan seperti ini. Itu yang selalu guru berbuat. Terus yang berikutnya perkataannya, kamu seharusnya apa? Kamu tidak seharusnya apa? Terus kamu sudah tahu atau ibu sudah lelah menegur kamu, tapi kamu tetap terus berbuat. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi kamu ini melakukan, kamu kan sudah tahu, ibu tidak setuju kamu buat ini, kamu masih tetap melakukan. Ternyata ada di posisi pembuat orang merasa bersalah. Ya, hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Masih hal yang tidak bagus. Ya, kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas sudah agak bagus sedikit dia, ya, membuat orang merasa bersalah. Jadi sebenarnya kalau kita itu sebenarnya bukan
merasa bersalah mengingatkan saja maksudnya. Kamu kan tahu ibu tidak setuju kamu seperti ini, masih tetap kamu lakukan. Maksud kita mengingatkan dia untuk tidak melakukan. Ternyata kita ada di posisi pembuat orang bersalah. Terus untuk murid berkata, biasanya setelah dia melakukan hal yang seperti itu, bedanya ya, kalau yang marah-marah tadi, murid itu tidak akan mengucapkan minta maaf. Sudah minta maaf, berarti dia sudah merasa sadar akan kesalahan dia. Itu yang harus kita garis bawahi. Terus yang berikutnya, murid karena dia sering merasa selalu minta maaf, dia akan merasa rendah diri. Kita lanjut sebagai teman. Kita lihat posisi guru sebagai teman. Iya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, di sini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Mungkin yang sering kita lakukan. Jadi kita bagaimana caranya dekat sama ini. Oh nak, ibu lihat hari ini kamu jilbab kamu tidak rapi, baju kamu begini kan perhatian kita sama dia. Ternyata kita itu buat alasan supaya bisa ngobrol sama dia, supaya dekat dengan dia karena kita merasa berteman dengan dia. Terus yang berikutnya, guru yang berkata, ayo lakukan demi ibu. Nah, ini biasanya jujur, ini biasanya maaf tapi sebelumnya ada wali kelas biasanya. Nah, kamu jangan seperti itu, pandang ibu. Sebelum ibu bawa ke sana, pandang dulu ibu. Dia menghormati kita dulu, nanti yang di luar sana. Kalau dia sudah memandang kita, berarti dia sudah menghargai kita. Jadi mungkin kasus atau kesalahannya tidak akan diperbuatnya di luar sana. Karena kalau dia membuat, dia sudah ingat sama kita. Nah, posisi dia teman dengan kita. Jadi posisi kita sudah dekat dengan hati dia. Jadi tolong nak, kamu kan tahu sama ibu, kamu kan dekat sama ibu. Jadi kalau kamu ada ibu, tolong dong jangan lakukan yang seperti ini. Nah, itu posisi kita sudah berteman sama dia. Ya, akibatnya, ya dampak pada murid kalau dia sudah menganggap gurunya sebagai teman atau gurunya posisi gurunya ada sebagai teman. Yang pertama lemah, yang kedua tidak mandiri, yang ketiga ketergantungan. Yang berikutnya pemantau. Pemantau ini selalu menghitung dan mengukur. Kamu sudah berapa kali mengeluarkan baju? Kamu tahu AKP-nya berapa? Sudah berapa kali tidak pakai sepatu bapak tegur? Kamu ingat sudah berapa kali rusuh? Itu pemantau. Pemantau itu berarti kita sudah punya peraturan yang dia langgar. Dari peraturan itu kita lihat ke murid kita dan kita pantau hal-hal apa yang sudah dia langgar. Itu posisi kita. Jadi kita, nah kamu sudah berapa kali tidak sekolah? Berapa kali kamu tidak mengerjakan tugas? Berapa kali kamu sudah datang terlambat? Itu berarti posisi kita ada di pemantau. Mantau terus keadaan. Memang itu yang sering kita lakukan. Apalagi kita sebagai wali kelas atau pemimpin akademik, kita mantau anak-anak yang di atas itu. Si ini berapa hari tidak masuk? Si ini bagaimana kerapian bajunya? Si ini bagaimana kerapian pakaiannya dan lain sebagainya. Jadi kita berada di posisi pemantau. Terus yang terakhir manajer. Sebentar. Untuk pemantau ini dampak pada muridnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, ya. Di sini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah karena untuk pemantau itu kan sudah konsekuensi yang tadi dia posisinya. Dia tahu peraturan yang sudah disepakati, konsekuensinya ada. Makanya guru ada di posisi pemantau. Terus yang terakhir manajer. Kalau manajer di sini anak berbuat salah dia tidak marahi. Malah dia nanya, kenapa kamu berbuat salah? Nah, kamu kenapa berbuat salah? Apa alasan kamu? Apa yang kok kamu bisa melakukan seperti ini? Ini seperti manajer. Ya, ini posisi manajer. Terus yang berikutnya, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk berbaik masalah ini? Ya, seperti yang tadi. Kamu bisa melakukan kesalahan ini kenapa? Apa alasan kamu? Coba kamu jelaskan sama ibu, apa yang kamu lakukan? Kita selusuri, asal-usul dia melakukan sebuah kesalahan atau asal-usul dia tidak mengikuti peraturan yang ada. Ini berada di posisi manajer. Terus dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi karena kita sudah menggali sama anak itu mungkin masalahnya apa, penyebabnya apa, kenapa dia seperti itu, akhirnya anak itu akan introspeksi diri. Ya, Bapak Ibu, kita menyadari ya, sekarang kita ada di posisi manakah kira-kira? Ya, memantau, penghukum. Ya.
Silahkan dijawab di dalam hatinya masing-masing. Ya, saya yakin kita semua berada di posisi ini semuanya. Belum. Mari kita berusaha supaya kita bisa berada di posisi manajer. Dari sini saya yakin insya Allah kita akan semua posisi ini akan kita rasakan, kita duduki, kita jabati. Ya, tinggal yang mana kira-kira yang lebih dominannya. Jadi kalau misalnya selama ini ada di penghukum, ayo kita masih ada merasa membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Ayo kita lakukan yang hal-hal yang seperti itu. Nanti lama laun kita akan terbiasa yang mana kira-kira. Tapi awal-awal kaku ya. Ya, agak kaku memang awal. Jadi kita tidak bisa berubah 100%, kita harus pelan-pelan. Pelan-pelan, dan saya yakin kalau kita nanti sudah ada banyak guru penggerak di sini, pelan-pelan kita akan berusaha mengurangi posisi penghukum, mengurangi. Oke? Oke, silakan Bapak Ibu. Saya ada tugas di sini, tapi di sini ada soal di atas itu ya. Jadi di sini ada posisi kontrol guru. Kira-kira kontrol yang mana? Ya, itu maksudnya yang mengatakan itu guru, tapi posisinya seperti apa? Oh, ya, posisinya. Itu sebagai yang membuat salah tadi. Membuat merasa bersalah. Iya. Oke, nomor 1. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masih Ya, bersalah juga. masih bersalah juga, ya. Terus. Ayo lakukan demi ibu. Nah yang tadi tuh, yang teman-teman. Oke, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Masih teman juga. Teman juga. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Ini jawabannya yang tadi ya. Ini yang jawaban yang soal tadi. Ya. Tahu, jadi alhamdulillah sudah tahu kita posisi-posisi kalimat-kalimat yang kita keluarkan. Rata-rata Bapak Ibu sudah benar menjawab posisi kontrol yang mana yang ada di sebelah situ dengan kalimat-kalimat yang dijabarkan di sini. Oke, kita lanjut. Ini segitiga restitusi. Kembali lagi ke Ibu Eka, kembali ke atas tadi ada ciri-ciri restitusi. Segitiga pemuda. Bukan. Coba. Nah, ini. Ya, kita lanjut segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi tadi di sini disebutkan di bawah sekali ada pengertian segitiga restitusi. Tapi sebelumnya tadi saya sudah membahas apa itu restitusi. Ini Pak Amri. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Stop sampai di situ. Itu pengertian segitiga restitusi. Sekarang ciri-cirinya restitusi ya, ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu cirinya bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Terus yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik ya untuk menyelesaikan masalah di sini maksudnya. Terus restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang berikutnya, restitusi itu fokus pada solusi. Ya, dia terfokus pada solusi. Terus yang terakhir, mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu untuk restitusi. Ciri-cirinya. Pada buat kalimatnya, tawaran bukan paksaan. Ini kata anak itu, misalnya tidak mengerjakan PR umpamanya. Ya, tawaran bukan paksaan di sini nak. Kamu kan tidak mengerjakan PR. Kamu tahu kan kita kembali ke keyakinan kelas. Di sinilah gunanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Mungkin salah satu yang akan menyebutkan tidak menghargai.
Ya, jadi kalau dia menghargai, apapun tugas dari guru akan dia lakukan karena dia menghargai gurunya. Itu kembali ke nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi yang pertama keyakinan jadi apapun kesalahan anak ini karena sudah terus ini biasanya kembali ke keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Nah, salah satu menghargai bahasa. Jadi kita tidak maksa dia, nah kamu harus kerjakan tugas kamu. Kita sadarkan dulu dia. Ya, segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di akhir sesi saya akan memperlihatkan contoh segitiga restitusi. Ya, yang pertama segitiga restitusi ada 3 bagian. Yang pertama validasi kebutuhan, terus yang menstabilkan identitas, yang kedua validasi, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu cara-cara segitiga restitusi. Sekarang langsung yang berikutnya beda yang biru. Ya, di sini yang pertama kita menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena buat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia tidak menilai, oh saya ini selalu salah di mata guru, tapi dia akan menilai kesalahan yang selalu dia lakukan. Dengan guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita ceramah dulu di awalnya. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu cara menstabilkan identitas. Ya, jadi kita misalnya menanyakan misalnya siswanya Yuli, kamu sering dimarah guru di kelas kamu. Saya mendapat laporan kamu sering dimarah guru di kelas kamu. Kira-kira kesalahan apa yang kamu perbuat? Nah, kita tidak, kamu ini dimarah guru karena kamu sering ini, bukan. Jadi kita dengan nada kita bertanya, sebenarnya apa? Sebenarnya ini sudah kita lakukan. Apa sebenarnya kesalahan yang kamu perbuat sehingga bapak atau ibu guru memarahi kamu? Jadi dia akan menyadari, mungkin dari pertanyaan kita dia akan jujur sama diri dia. Tapi kalau dia masuk kita langsung marah, nah kamu dimarah guru, apa yang kamu lakukan? Jadi ada nadanya ternyata ya Pak. 35. Ya, jadi nadanya di sini kita akan menstabilkan identitas. Jadi kita menanya terlebih dahulu apa kesalahan atau hal yang telah dia perbuat sehingga dia dinyatakan bersalah. Jadi atau kesalahan apa yang dia perbuat kita tanyakan dulu. Dari dalam hati dia akan bercerita sama kita. Itu cara menstabilkan identitas. Di sini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ya, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhannya atau kekuatannya, kebebasannya, cintanya. Ya, di situ dia jadi sama tadi, orang berbuat itu ada tujuan masing-masing. Ya, jadi guru berkata kalimat-kalimat yang sering disampaikan oleh guru biasanya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Ya, jadi misalnya, nah kamu sering dimarah guru kenapa? Atau misalnya kamu tadi berkelahi sama teman kamu, kenapa? Dia menyebutkan saya berkelahi karena begini. Kita tanya apa yang kamu lakukan? Saya naik rambutnya. Padahal sudah salah yang dilakukan, tapi kita tambahin. Nah, alhamdulillah syukur kamu tidak menendang dia, tidak memukul dia dan lain sebagainya yang lebih parah yang kita sebutkan. Itu sudah termasuk validasi kebutuhan. Ya, jadi kita menyebutkan kalimat-kalimat itu, ternyata kita sudah memvalidasi kebutuhan. Apa yang penting bagi kamu? Apa untungnya kamu berkelahi? Misalnya apa? Dia akan bercerita nanti. Dan kalau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus berkelahi? Atau bisakah kamu memenuhi keinginan tanpa kamu harus berkelahi? Atau bisakah kamu memenuhi kebutuhan kamu tanpa melawan guru, tanpa berbuat salah dan sebagainya? Jadi kita ada di situ validasi kebutuhan. Ternyata di situ sambil kita berbicara sama siswa itu, kita tahu keinginan siswa kita ini sebetulnya apa. Ya, jadi dalam menyelesaikan masalah ternyata kita akan nanya dulu keinginan dia seperti apa. Ya, jadi tidak serta-merta yang kita lakukan kalau kita ada anak kita buat masalah langsung kita marahi, selesaikan dengan AKP. Ya, ternyata ada proses. Itu yang kedua, validasi kebutuhan. Terus yang ketiga ada namanya menanyakan keyakinan.
Nah inilah, karena kita selama ini tidak ada atau belum adanya keyakinan, kita baru ada kesepakatan, maka keyakinan kelas ini akan segera kita buat. Karena untuk menyelesaikan masalah, anak akan mengenal ke nilai-nilai kebajikan dari diri dia. Karena kita akan bertanya, nah kamu melakukan hal yang itu, kamu tahu tidak nilai keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tadi kan ada peduli, saling menyayangi, saling tolong-menolong. Itu kan sudah termasuk keyakinan kelas. Jadi dia akan menyadari kesalahan yang saya perbuat termasuk di yang mana. Dia akan bercerita keyakinan kelas yang ini Bu yang saya perbuat. Misalnya melawan guru berarti tidak menghormati atau tidak menghargai guru. Nah di situ karena dia sudah tahu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang dia langgar, maka kita akan bertanya sama dia. Nah untuk memperbaiki masalah ini apa yang akan kamu lakukan? Pasti yang akan dia lakukan, saya akan merubah diri saya, maksudnya bukan berubah jadi apa, tapi untuk memperbaiki sikapnya, untuk lebih menghormati, lebih menyayangi. Itu sebenarnya tanpa kita paksa. Dia akan bercerita langsung, dia akan menyatakan, menceritakan langsung ya dari apa yang dia lakukan. Itu kalau dia sudah menyadari dan dia sudah bisa, kita sudah yakin dengan kesalahannya, tinggal enak kita mengembalikan dia ke kelasnya atau ke kelompoknya dengan kekuatan yang percaya diri. Dan di situ dia akan menyadari, oh saya telah melakukan pelanggaran yang seperti ini. Ada nilai-nilai kebajikan yang sudah tidak saya lakukan. Ada nilai-nilai kebajikan yang sudah hilang dari diri saya. Nah dengan menyelesaikan masalahnya menggunakan segitiga restitusi ini, maka anak itu akan merasa terlahir kembali, akan kuat kembali dia. Jadi kalau selama ini misalnya kita merasa anak itu bersalah, maka akan kita nilai selamanya dia salah, ternyata itu kurang baik. Jadi dari kesalahan-kesalahan anak, kita akan menyelesaikan permasalahannya menggunakan segitiga restitusi ini, dia akan terlahir lebih kuat lagi dan lebih mandiri lagi yang diinginkan. Oke Bapak Ibu. Ya di sini saya punya video. Tutup. Ada contoh video yang saya buat. Ya. Ini tidak akan menggunakan sinyal, tidak. Ya Bapak Ibu, ini agak dibaca skenario karena kita tidak, karena di sini juga laporan kami termasuk contoh segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap salah satu siswa kita yang bermasalah. Azam, ibu ini mendapatkan laporan dari Silakan ditonton. bahwa sudah beberapa guru menegur kamu dan bahkan marah sama kamu karena kamu sering tidur di dalam kelas waktu pelajaran berlangsung. Seingat kamu sudah berapa banyak guru yang menegur bahkan memarahi kamu dengan akibat hal tersebut? Iya Bu, dalam minggu ini saya sering ngantuk bahkan saya tidur di kelas. Seingat saya sudah ada 5 guru yang menegur saya. Hazan, mengantuk dan bahkan tidur di kelas itu adalah sebuah kesalahan. Kamu sadar itu? Iya Bu, saya tahu saya salah. Baik Hazan, membuat kesalahan itu sebenarnya biasa. Kita manusia ini tidak ada yang sempurna, yang sesuatu tidak yang sempurna. Tapi kita harus menyadari dan berusaha memperbaiki kesalahan kita itu. Apakah kamu setuju? Baik Hazan, sekarang kita cari solusi dari permasalahan ini. Oke? Hazan, kamu kan sering mengantuk ya, dan bahkan tidur. Sekarang yakin kamu punya alasan. Apa sih alasan yang sebenarnya? Saya sering begadang Bu. Main game. Karena saya sering main handphone sampai gelap malam sehingga saya kurang tidur. Mengakibatkan saya sering tidur di kelas. Hazan, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Iya Bu, saya tahu itu. Sering mengantuk dan tertidur di kelas itu kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin kelas bukan tidak menghormati serta menghargai guru. Hazan, disiplin
itu adalah salah satu hal mencerminkan bahwa kamu menghargai waktu. Dan kalau tidur di kelas itu berarti kamu sudah tidak menghormati dan tidak menghargai guru. Dan juga kamu tidak mengerjakan atau menunaikan tugas kamu sebagai seorang siswa. Ya, karena disiplin itu dan menghormati dan menghargai waktu itu adalah mencerminkan diri kamu. Jadi disiplin itu berarti kamu menghargai waktu, dan juga menghormati dan menghargai guru berarti kamu menunjukkan akhlak mulia dari kamu. Oke? Apakah kamu sadar dengan itu? Sadar. Saya merasa menyesal dan bersalah sudah melakukan hal yang tidak baik di kelas. Saya minta maaf. Baik, karena sikap yang sangat baik yang sudah kamu tunjukkan. Kamu sudah minta maaf atas kesalahan kamu dan kamu menyadari apa yang kamu lakukan. Sekarang aku mau tahu apa usaha kamu ke depan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Ya Bu, saya akan tidur lebih awal setiap malam dan mengurangi main game supaya saya tidak kurang tidur dan tidak malas lagi. Baiklah Hasan, Ibu Angga, sekarang kamu sudah menemukan solusi dari permasalahan kamu ini. Semangat terus, semoga kamu tidak mengulangi masalah yang sama kayak yang terjadi lagi. Oke, ya, sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Hasan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Triani yang sudah mengajak saya diskusi untuk menemukan permasalahan yang selama ini saya hadapi, yaitu sering tertidur di kelas. Dan saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan diskusi dengan Ibu Triani. Saya mengucapkan terima kasih dan saya akan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya tadi, dan saya akan berusaha sebanyak mungkin untuk tidak tidur malam dan mengurangi permainan handphone supaya saya bisa tidur lebih awal dan pagi saya bisa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dan tidak terbatas malam lagi. Ya, itu contoh dari segitiga restitusi yang saya lakukan di salah satu siswa kita yang mendapatkan kasus sering ditegur oleh guru karena dia sering mengantuk bahkan tidur pada saat jam pelajaran. Waktu jam berapa dia tidur pagi? Ya. Pagi, masih agak jam-jam pertama sering tidur, jadi ada laporan dari beberapa guru. Makanya saya langsung ambil tindakan dan saya melakukan segitiga restitusi, praktekkan segitiga restitusi dari siswa tersebut. Ya, untuk yang selanjutnya di sini alhamdulillah syukur kita sudah berada di ujung pertemuan kita, tapi di sebelumnya saya minta kita refleksikan dulu. Di sini Bapak Ibu sudah mengikuti pembelajaran saya hampir berjam. Ya, saya ucapkan terima kasih, tapi sebelum kita menutup ini, kita merefleksikan diri dulu. Jadi refleksi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan. Jadi paradigma atau ilmu apa yang didapatkan setelah mengikuti pembelajaran ini. Oke, Ibu Betty. Baik Ibu Triani, jadi setelah kegiatan kita hari ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Yang pertama mengenai cara kita mendidik siswa di kelas dengan berbagai cara. Tadi guru mulai dari sebagai penghukum sampai manajer, kemudian menimbulkan budaya positif terhadap siswa, kemudian pembelajaran yang memerdekakan siswa atau berpihak kepada siswa, kemudian tentang keyakinan kelas. Nah, pokoknya kami terima banyak. Nah, saya ini sudah lama Bu Triani mengajar, tetapi setelah mendapat ilmu ini berharap semoga untuk mengajarnya untuk lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Betty. Itu refleksi dari Betty yang pertama. Mau nambahkan dari yang nomor 1, pembelajaran apa yang
aman, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal baru apa saja yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, yang kita dapat di galau-galau Kukiosa ini? Pertama, berdasarkan apa namanya tuh, karena berfokus kepada murid, ya, berfokus kepada murid, dan murid itu kembali ke apa namanya tuh, punya harkat martabat manusiawi, balik ke situ lagi dia, ya, jadi memanusiakan manusia. Jadi dari budaya baik, kita itu tidak bisa menilai budaya itu jelek atau kebiasaan itu jelek, tetapi kita harus tahu dari sumber budaya itu terjadi, muncul murid itu nakal atau itu ya. Tentunya kita tidak bisa bandingkan dengan budaya di rumah kita, cak itu maksudnya, ya. Kita harus sesuaikan, kita tanya dulu apa yang latar belakangnya, ya kan? Apa positifnya gitu, ya kan? Nah, itu. Jadi ada positifnya. Ngapa misalkan tidak sering dalu tuh ada apa positifnya tadi? Ada kegiatan apa? Ya, macam itu. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak ada nilai paradigma kita. Kita tidak boleh memberi nilai bahwa sesuatu tindakan perbuatan orang itu langsung diponis baik atau buruk sesuai dengan nilai yang kita apa namanya standari, itu. Jadi tidak ada nilai universal, tidak ada universal. Nah, lalu yang kedua tadi manusiawi, saya nilai begitu. Sudah itu tetap kita juga apa namanya harus tentunya paradigma kita berpikir. Ya, kita juga harus tetap belajar, banyak hal-hal yang belum kita ketahui seperti itu. Intinya belajar. Ya, intinya kita harus tetap belajar terus ya. Ya, yang berikutnya di soal yang kedua, perasaan apa yang muncul saat bukti diseminasi ini, khususnya mengenai dan motivasi intrinsik. Perasaan apa yang muncul waktu selama kita belajar ini? Apakah sakit kepala atau apa yang muncul, Pak Aziz? Oh. Monggo, Mas. Untuk perasaan belajar pada hari ini ya cukup menyenangkan, walau agak sedikit bingung dan banyak banyak materinya. Ya. Yang penting senang ya, bahagia ya, alhamdulillah. Terus yang ketiga, peran Among seperti apakah lakukan selama mengikuti materi ini? Oke, jadi mungkin untuk peran Among ini maksudnya perlakuan kita terhadap siswa selama mendidik siswa. Ya, setelah apa namanya yang kita lakukan selama ini tentu berdasarkan karakter kita masing-masing. Barangkali setelah mengikuti materi yang diberikan ini, kita diberikan semacam pencerahan-pencerahan apakah yang selama ini saya lakukan itu kurang baik berdasarkan pendapat orang banyak. Ini kan barangkali dari hasil musyawarah, dari hasil pertemuan didapatlah hal-hal seperti ini. Itu pendapat orang banyak dirangkum menjadi materi ini. Nah, jadi apa-apa yang kita rasakan tadi, ada kata Pak Aktan tadi menerima perubahan di situ ya. Saya kira untuk posisi sebagai manajer yang tadi itu memang harapan. Jadi harapan kalau bisa kita mengarah ke arah sana. Kalaupun belum bisa, kita bisa menjadi teman tadi kan, bisa menjadi pemantau ya. Ya sekali-sekali kalau memang perlu keras seperti tadi, karena kita juga manusia, menghadapi anak-anak itu kadang kita emosi. Tetapi lagi-lagi kita ingat bahwa
ada sisi-sisi lain yang seperti manajer tadi itu, saya kira itu among yang terbaik. Jadi kita mendidik dengan kasih sayang, mendidik dengan hati, ya. Namun sekali-sekali ya kita sebagai manusia emosi. Namun ingat, saya sering saya sendiri pernah mengalaminya. Ketika saya emosi, saya bilang kalian, padahal yang berbuat salah satu orang. Jadi yang lainnya disiplin, yang lainnya bagus itu merasa bersalah. Nah, harusnya kita koreksi yang seperti itu, jangan kalian. Berarti kita ambil yang manajer tadi dengan kalimat-kalimat yang lebih halus, yang lebih bijak, ya, barangkali untuk siswa yang melakukan kesalahan itu barangkali kita seperti Bu Triani tadi melakukan apa tadi? Segitiga restitusi, ya. Ya, jadi barangkali saya pikir tidak harus dengan guru BK atau PA-nya, kita guru mata pelajaran bisa melakukan hal itu. Jangan langsung misalnya, Bu Eka, ini anak bermasalah, tolong selesaikan. Pak Harkan, ini anakmu, tolong selesaikan. Saya kira itu kurang bijak. Kita yang berhadapan langsung dengan anak itu, kita selesaikan dulu dengan anak itu. Tapi kalau sudah berulang, mungkin kita perlu kerjasama dengan pembimbing akademiknya, kita informasikan juga dengan guru BK-nya. Makanya itu. Ya, terima kasih Pak Fred atas reaksinya. Ya, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan dari pembelajaran ini kita semua akan mendapatkan pencerahan yang selama ini apa yang kita lakukan mungkin kurang baik, akan kita perbaiki pelan-pelan. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri kita, terutama kita di dunia pendidikan ini. Semoga murid-murid kita akan menjadi manusia yang bahagia, yang bisa menemukan potensi diri mereka, mencapai cita-cita mereka dengan baik, dan mendapatkan pendidikan di tempat kita ini sesuai dengan mereka yang harapkan. Ya, saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 dari Oku Timur mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas kolaborasinya, atas perhatiannya, dan atas dukungan selama kita bersama membahas materi tadi. Dan sekali lagi saya akan minta dari Bapak Ibu guru untuk menyemangatkan diri kita. Saya akan minta menyebutkan nama sekolah kita, apa tadi yang harus kita lakukan. Oke, ya, SMA Negeri 1 Cempaka, Gemilang, yes, ya. Di akhir pertemuan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatian, atas dukungan, dan atas saran, dan atas refleksi semuanya, pertanyaan, mendukung saya melakukan aksi nyata saya ini. Semoga kita bisa mendapatkan pembelajaran untuk kita praktekkan di waktu yang akan datang, dan semoga kita akan menjadi amal-amal kita hari ini akan menjadi jariah baik untuk kita di masa yang akan datang. Dan saya berharap semoga kita bisa memperbaiki diri kita dengan baik. Dan di akhir pertemuan saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalian menuliskan keinginan-keinginan kalian di kertas ini, dan dikasih waktu 1 menit, silakan kalian tempel tadi sebelah sini, oke? Sekarang langsung tempel ke sini. Silakan kalian dari sebelah sini dulu. Bila kalian, oke, sebelah sini. Bahan
Terus lagi ada di sini harus pakai sepatu di dalam kelas. Nah, tahu kan kamu kesepakatan yang kamu buat sendiri. Ini keinginan-keinginan kalian yang kalian buat. Sekarang dari keinginan-keinginan seperti yang ini, tidak boleh datang terlambat. Waktu belajar harus memperhatikan guru yang mengajar. Ini sudah bagus. Sekarang untuk membuat keyakinan kelas kita harus masukkan nilai-nilai kebajikan. Kalian tahu diri kalian sudah punya nilai-nilai kebajikan yang harus kalian tumbuh kembangkan supaya kalian menjadi manusia yang berpotensi. Contoh, di situ tidak boleh datang terlambat, tidak boleh ribut waktu guru ngajar. Berarti satu yang nilai kebajikan yang kamu punya adalah pertama disiplin. Ya, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh ribut waktu belajar. Ini sudah termasuk disiplin. Terus tidak boleh ribut waktu guru ngajar. Itu sudah kamu menghormati dan menghargai. Ya, menghargai. Ini seperti ini. Kalau ibu rangkukan, itu hanya ada 3 nilai kebajikan yang kalian miliki. Ya, yang pertama disiplin, yang kedua menghormati dan menyayangi. Itu yang harus kalian gunakan kalimat-kalimat ini dalam keyakinan kelas. Sekarang kita buat keyakinan kelas kalian. Apa keyakinan kelasnya? Kami, jadi karena kita ini ibu guru, kalian siswa, jadi kami guru dan siswa 12 IPA 1. Ya, kami dan guru, ya, kami di sini kamu dan guru harus disiplin. Stop, sampai di sini. Yang kedua, kami harus saling menghormati dan menghargai. Yang satu lagi, kami harus jadi kalau sudah menyayangi ini tidak ada saling membuli dan sebagainya, karena kalian sudah punya nilai kebajikan saling menyayangi. Ingat, nilai-nilai ini dia sudah bersifat universal, berarti tidak pandang bulu. Semua siswa harus memiliki nilai-nilai itu. Inilah keyakinan kelas yang kita sepakati hari ini. Bagaimana? Setuju? Setuju. Jadi dalam keyakinan kelas ini kalian tidak akan membuat kesalahan. Jadi kalau kalian sudah membuat kesalahan, akan keyakinan kelas ini berarti kalian langgar. Ya, karena ini sudah kita sepakat kita berbuat